Mari kembali lagi, Jonathan Rada. Kali ini gue mau update sesuatu. Masih di Rockroom version 1, yang version 2 nanti masih progress. Jadi kali ini ada pendatang, bukan pendatang baru sih, ada beberapa spesies lagi yang baru gue breeding lagi. Nih yuk, kita kasih lihat dulu nih. Yang pertama, yang sudah mulai gue breed, yang baru mulai ya, mereka udah masuk dewasa, mulai breeding. Dendrobates, Tinctorius, Powder Blue, SP, Grobinier. Ada di sini. Mereka bagus banget. Jadi Grobinier ini masuk keluarga Dendrobates Tinctorius. Ya seperti biasa lah ya, Tinctorius punya karakter yang berani, warna yang sangat dominan dan bulky. Dan mereka udah berumur kurang lebih 14 bulan dan akhirnya mulai breeding di sini. Nanti gue kasih lihat kecebong dan telur-telur mereka. Nah, Grobinier, this is the best. Jadi gue sih suka banget sama dia. Karena di bagian bawah kaki-kakinya itu seperti Azurius, seperti Azurius, badannya solid black, kakinya hitam, ada garis kuning keputihan gitu deh, keren deh. Gua kasih lihat telur mereka ya. Nih, jadi nah, ini adalah kecebong mereka yang nggak lama lagi bakalan menetas. Oh, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Ada 6, yang satu infertile. Biasa, kalau baru masuk di fase-fase awal dalam breeding, masih banyak yang pembuahannya tidak sempurna. Itu hal yang biasa dalam semua binatang. Hal yang biasa. Dan ini adalah kecebong mereka. Tuh, sehat. Nah, gini lihat ya. Ini Grobinier. Jadi ini will be the first again. Yang pertama lagi kita akan produksi mereka. Baby-babynya baru bisa ready mungkin sekitar masih 3 bulan lagi, masih lama sih. Dan yang gue excited sekali sebenarnya bukan Grobinier, karena untuk menternakkan semua genus Tinctorius itu bukan satu hal yang sulit. Ya, ini adalah entry level duck. Selama kita memberikan pakan yang cukup, enclosure yang benar, suplemen yang benar, dengan sendirinya mereka akan breeding. Ketika nggak mau breeding, baru kita bisa triggering dengan simulasi-simulasi yang perlu, namanya fine tuning. Tapi secara general, ketika mereka udah usianya cukup, mereka akan breeding dengan sendirinya selama memiliki male dan female dan rasionya benar. Kadang-kadang kebanyakan female, sebenarnya mereka breeding karena ada female dominan, akhirnya telur dimakan sama female itu. Itulah kemungkinan yang bisa terjadi. Nih, sebelum lagi ini juga udah kita ternakin. Sebelum gua ngasih lihat baby mereka, ini namanya Philobates ya, keluarga Philobates. Nah, orang suka salah kaprah tentang Philobates. Yang atas ini adalah Orange Terribilis. Coba gua nggak tahu kamera bisa mendapatkan solid warnanya apa enggak. Ini adalah Orange Terribilis ya. Ini Orange Terribilis. Gua ada pair di sini yang mulai breeding. Nanti gua kasih lihat telurnya. Mereka baru first clutch. Sebelum gue ngomongin ke mereka, gue akan memberi perbandingan antara Orange Terribilis dengan the real Golden Terribilis. Gue rasa yang punya real Golden Terribilis ya hanya gue di sini, karena kemarin masuk ke rata-rata adalah Orange Terribilis dan orang masih banyak nggak bisa ngerti mana Golden mana Orange. Ini nih, ini adalah Golden Terribilis. Cuma gue nggak tahu warnanya lah. Bisa kelihatan berbeda nggak? Apa nggak? Bisa ya kamera ya. Nah, ini adalah Golden Terribilis yang sebenarnya. Bukan membuktikan satu lebih bagus atau satu lebih jelek, benar. Mereka semua sama-sama bagus, sama-sama keren banget. Punya badan yang bulky, kayak bullfrog model-modelnya, nggak kayak duck frog, karena tipikalnya Philobates seperti itu. Inilah yang benar-benar bisa membunuh 2 ekor gajah di ujung anak panah kalau kita milking keluar racunnya. Nah, ini juga udah harusnya masuk ke usia breeding nih, bentar lagi nggak terlalu lama.
Yang mana? Gue mau cerita sedikit nih. Gue mau cerita sedikit tentang si Terry Bliss ya. Jadi Terry Bliss memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan si Tinctorius. Tinctorius can breed like rabbit. Dia bisa memproduksi sepanjang tahun. Kita punya tanggung jawab untuk stop dan memulainya lagi. Kalau dalam keluarga, kalau si Philobed Terry Bliss ini, mereka lebih ke seasonal breeding. Jadi mereka somehow dia juga stop, nanti dia akan mulai lagi. Jadi mereka punya siklus yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan yang lain ya. Di sini, nah, di sini juga gue mau update. Kita udah berbicara ke spesies yang serupa tapi tak sama. Di sini gue mau kasih lihat namanya Philobed Aortonia. Nih. Mungkin yang kalian ngikutin gue dari awal sudah biasa melihat Pittatus. Nah, ini bukan Pittatus, ini adalah Philobed Aortonia. Nah, di sini gue punya Aortonia green sama yellow. Cuma kamera nggak tahu, agak susah lihat ya. Kamera mungkin agak susah. Itu Aortonia seperti itu. Jadi dia punya garis kuning. Nah, nanti yang Terry Bliss yang itu lebih gampang. Kalau yang Pittatus, ini kan ada posternya nih. Nah, kalau Pittatus punya garis lebih ke orange. Nah, di sini ada ini gue nih. Ini gue ada Pittatus. Nah, kalau Pittatus warnanya orange. Garisnya. Ini baby Pittatus gue nih. Kalau yang si Aortonia ada yellow sama green. Gue punya dua-duanya di sana. Itulah mereka. Nah, ini gue mau kasih lihat. Ini anakan. Cuman ini udah di book semuanya. Anakan Super Blue. Super Blue ini gini keren banget. Ya. Sini kamu. Nah. Bandel. Jadi kalau bisa ditangkap warnanya itu sebenarnya bukan hitam, tapi lebih kayak ke abu-abu bronze. Abu-abu ke bronze lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi warna birunya super. Semakin besar hitamnya akan semakin pudar, lebih cenderung ke abu-abu ungu gitulah kurang lebih. Nah. Oke. Jadi gue iseng aja gue update dia. Terus gue mau update apa lagi ya? Nih, gue update baby Mosi yang lagi menghilangkan ekornya. Sini kan. Nah, tuh. Dia lagi proses nyerap ekor. Ini lama sekali jadi kodok dan success rate-nya juga nggak terlalu banyak yang bisa survive sampai besar. Nah. Oh ya, tadi gue mau kasih lihat telurnya Golden Terry Bliss. Gue excited banget sama ini karena semuanya adalah project breeding gue. Ini telur mereka, walaupun beberapa juga belum fertile, tuh kecil-kecil banget, nggak tahu bisa kelihatan apa nggak nih. Ini di sini nih, tuh ngeblur deh, tuh kecil-kecil banget. Jadi ini gue excited, gue expecting ada another clutch dari mereka, gue expecting, tapi ya finger cross, kita cuma coba lakukan yang terbaik. Bagaimana hasilnya ya nggak tahu nanti lah gitu. Karena gini ya, dalam dunia perbinatangan kita nggak pernah menjadi expert, kita nggak pernah menjadi seorang ahli. Karena gue pribadi, gue tuh cuman hobiis yang coba mendalami, nggak ngikutin belajar, nggak kuliah. Jadi bukan lah, gue nih bukan seorang expert di sini, cuman punya hobi dan suka sharing aja, intinya kayak gitu. Dan masih tiap hari harus belajar. Seseorang mendalami satu bidang makan waktu yang sangat lama, dan itu pun harus terus evolusi, update terus seiring nama yang berubah, genus bisa berubah, spesies bisa berubah, dan lain-lain. Jadi terus belajar, jangan pernah menjadi yang terbaik, merasa jadi terbaik, tapi terus bagaimana kita menjadi lebih baik. That's better than everything. Satu lagi gue mau update, kalau kita sabar dalam menunggu sesuatu, ini hasilnya di sini. Patung Buddha ini punya usia 1 tahun.
Tadinya gue cuma taruh mouse sedikit banget di bawah, dari bawah. Sekarang dia merambat secara natural naik sampai ke muka-mukanya. Tuh. Ini natural, bukan ditata, dan ini panutan aliran gua. Gua tuh penganut aliran. Ini sebenarnya ada aura negatif tuh bikinnya. Oh, ada aura negatif. Nah, mereka adalah aura negatif. Jadi gua rasa cukup sekian sharing update Frochrome. Nanti gue bikin vlog-vlog singkat lagi deh yang bisa diupload. Mungkin seminggu 2 kali, banyak yang minta, ayo upload lagi, agak lebihan. Oke, nanti gue bikin mungkin lebih kayak ke daily activity lah. Tapi pelan-pelan, masih banyak yang harus gue beresin. Jadi begitu aja. Sedikit cerita kita hari ini, sharing kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Seperti biasa, sedikit yang gue punya semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Sehat terus, salam Dadsvloggers, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Kita mau bikin apa lagi habis ini? Apa lagi ya? Udah cukup kali ya? Oke, bye-bye!